Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman. Pada hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan minggu keempat ya dari mata kuliah Sosialistis lanjut, di mana materi yang akan kita bahas hari ini adalah terkait kerangka dasar pemetaan 2 ya. Jadi sebelum kita membahas topik pembelajaran hari ini, pada semester lalu kita sudah mencoba belajar tentang kerangka kontrol peta ya. Jadi kerangka kontrol peta yang kemarin kita pelajari, mulai dari KH, KKB sampai implementasi untuk menghasilkan sebuah peta topografi dan situasi itu menggunakan poligon tertutup ya. Padahal kerangka kontrol peta itu tidak hanya sebatas kerangka poligon tertutup ya, ada macam-macam ya, seperti poligon terbuka, kemudian poligon kombinasi, dan kerangka kontrol peta yang lain seperti pemotongan ke muka, pemotongan ke belakang, dan sebagainya. Pada pembahasan hari ini, saya akan membahas tentang pemotongan ke muka ya. Jadi, metode pemotongan ke muka itu dulunya sering diaplikasikan pada beberapa pekerjaan yang cukup rumit, contohnya di pekerjaan nearshore dan nearshore ya, khususnya dalam pemetaan batimetri ya. Dulu alatnya tidak secanggih sekarang, ada echo sounder, kemudian eh, ada single ataupun multi beam echo sounder dan lain sebagainya, di mana mereka punya GPS heading yang dapat melakukan pengambilan posisi secara absolut, absolut ya, kemudian berkembang lagi dengan menggunakan satelit berbayar sehingga mendapatkan posisi relatif yang lebih akurat ya. Kalau pada zaman dulu untuk setiap pengamatan titik fix forum itu kita harus melakukan pembidikan pada target yang dipasang di kapal. Jadi alat didirikan di dua titik BM di daerah pesisir pantai ya atau pesisir laut ya, kemudian dibidik setiap pembidikan echo sounder. Pada fix forumnya kita membidik satu target di atas kapal. Nah, berkembangnya teknologi juga tidak mengakibatkan metode ini ditinggalkan karena di beberapa pekerjaan, khususnya kalau di Batam itu beririsan dengan dimension control, itu pekerjaan-pekerjaan dengan menggunakan aplikasi pemotongan ke muka dan pemotongan ke belakang itu masih banyak diaplikasikan. Oke, metode penentuan posisi terestis yang umum digunakan saat ini adalah metode poligon. Ya, ada poligon tertutup yang semester kemarin sudah pernah kita aplikasikan dan poligon terbuka serta poligon yang lainnya. Poligon terbuka pun juga dibagi menjadi 4 ya. Nanti akan kita bahas di minggu ke-7 ya. Ada poligon terbuka, terikat sempurna, terikat koordinat, terikat sepihak, dan terikat bebas. Gitu. Kemudian ada metode pengikatan ke muka atau intersection, ya berarti menghasilkan interseksi garis ya atau perpotongan antara dua buah garis ya. Kemudian ada metode pengikatan ke belakang atau resection ya. Jadi istilahnya sangat mudah untuk dihafalkan ya. Kalau ke muka itu intersect, kalau ke belakang itu ya resect ya. Kalau kita lihat ada beberapa video itu kan replay gitu ya. Ya jadi kita menggunakan re itu berarti ke belakang. Jadi kalau pemotongan ke belakang itu disebut dengan resection atau metode kombinasi antara metode-metode tersebut. Hal ini sudah tertuang di Standar Nasional Indonesia tahun 2002. Oke, jadi secara garis besar, ketika metode yang sering digunakan dalam penggunaan kerangka kontrol peta itu ditampilkan pada ilustrasi sebagai berikut ya. Di kolom pertama ini adalah nama metodenya, kolom kedua adalah contoh geometrinya, dan kolom ketiga adalah data ukuran yang perlu digunakan. Yang pertama adalah poligon. Konteksnya di sini adalah poligon terbuka terikat sempurna. Nah, ini contohnya poligon terbuka. Poligon terbuka itu adalah poligon yang titik awal dan akhirnya itu tidak berada pada satu titik yang sama. Ya. Kemudian kenapa saya memberikan nama ini adalah poligon terbuka terikat sempurna? Karena dalam pengukuran poligon terbuka untuk yang terikat sempurna ini minimal ada dua titik BM yang diketahui
koordinatnya di awal dan 2 titik BM yang diketahui koordinatnya di akhir. Data ukuran yang perlu diukur meliputi sudut dan jarak. Nah, ini untuk yang poligon. Baik itu poligon terbuka, tertutup, sama sudut dan jarak, serta satu lagi sebenarnya azimut. Kemudian yang kedua adalah pengikatan ke muka, ya pengikatan ke muka. Teman-teman silakan melihat ilustrasi yang ada di kolom yang kedua ini, ya. Di sini segitiga ini, segitiga warna hitam ini adalah titik tetap atau titik BM yang diketahui koordinatnya, sedangkan titik lingkaran-lingkaran yang berwarna putih ini adalah titik-titik yang akan dicari koordinatnya. Nah, oleh karena itu, pada saat kita melakukan pengukuran ke muka, ada beberapa data yang harus diukur. Yang pertama adalah sudut, ya, dan yang kedua adalah jarak. Kalau pengukuran ke muka yang diukur itu cukup sudutnya saja, ya. Jadi ini juga memberikan solusi tersendiri ketika kita dituntut untuk melakukan pengukuran posisi detail, yang mana dia menyeberangi lautan, menyeberangi sungai, sorry ya, menyeberangi sungai ya, sehingga kita tidak bisa melakukan pengukuran secara langsung dari titik BM ke titik detil, misalnya seperti itu. Itu kita bisa aplikasikan dengan menggunakan metode pemotongan ke muka. Pak, apakah metode pemotongan ke muka itu hanya bisa menggunakan thermal station? Tidak, menggunakan teodolit bisa. Skala Medan, teodolit dan TS bisa. Kompas bisa juga kan, tetapi akurasi posisinya juga tidak teliti ya, karena kompas itu kan penelitian sudutnya itu dalam fraksi derajat ya, beda sama teodolit yang 5 detik ya, dan total station yang penelitiannya sampai dengan 1 detik. Data ukuran yang diukur adalah sudut dan sudut di titik-titik tetap. Jadi sudut yang diukur pada titik-titik tetap itulah yang eh, diperlukan untuk melakukan pengukuran koordinat atau posisi titik tersebut. Kemudian berbeda dengan pengikatan ke belakang, kalau pengikatan ke belakang itu, ya, pengikatan ke belakang itu adalah alat didirikan pada titik-titik yang akan kita cari koordinatnya. Nah, ini dibalik ya. Jadi kalau pemotongan ke muka, alat itu didirikan pada titik-titik BM yang diketahui koordinatnya. Kalau pada pengukuran pemotongan ke belakang, alat itu didirikan pada titik yang akan dicari koordinatnya. Ya, jadi alatnya didirikan di sini dan minimal untuk menentukan posisi yang akan dicari koordinatnya ini memerlukan 3 buah titik BM yang diketahui koordinatnya. Kalau pemotongan ke muka itu minimal 2 titik, kalau pemotongan ke belakang itu minimal 3 titik. Dan yang diukur adalah sudut-sudut yang diperlukan, ya, sudut-sudut dari titik berdiri alat di titik A ke BM1 dan BM2, ya. Kemudian sudut pada alat di titik A dengan BM di 2 dan 3. Ya. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini nanti penyelesaiannya juga ada beberapa metode. Metode-metode yang familiar itu adalah metode Collins dan metode Cassini. Ya, mungkin di minggu 4, minggu 5 dan 6 kita akan membahas metode-metode ini. Oke, selain metode yang dijelaskan pada gambar di samping, metode lain yang dapat dilakukan dalam penentuan posisi terestris yaitu triangulasi. Ya, tri itu adalah 3, angulasi itu adalah angular ya, diturunkan dari angular. Berarti ada 3 buah sudut, jadi penentuan posisi itu ditentukan dari pengukuran 3 buah sudut. Kemudian trilaterasi, jadi tri itu 3, laterasi itu adalah letter atau jarak ya, dan triangulaterasi atau merupakan kombinasi dari trilaterasi dan triangulasi. Jadi implementasi dari matematika geodesi ini pada pekerjaan survei terestris itu sangat signifikan ya, karena kita dapat menurunkan beberapa beberapa persamaan untuk menentukan posisi ya. Menggunakan konsep apa? Menggunakan konsep segitiga siku-siku ya, dan juga segitiga sembarang. Kromosinus, kosinus, dan tangen. Metode tersebut sudah jarang digunakan seiring berkembangnya metode pengukuran menggunakan teknologi satelit ya. Sekarang dengan menggunakan teknologi ekstraterestrial, maka pengukuran dengan trilaterasi, triangulasi itu sudah mulai ditinggalkan. Tapi kalau untuk poligon, pemotongan ke muka, apalagi pemotongan ke belakang, nah itu kalau yang
teman-teman sering bekerja di dimension control itu, ya misalnya Mike Kevin, atau teman-teman yang punya pandangan untuk melanjutkan karir di McDermott, nah, pemotongan ke belakang ini mungkin akan sering diimplementasikan di lapangan. Hmm. Kalau dulu pengolahan poligon itu kita ngolahnya secara konvensional, secara matematik, tapi sekarang dengan perkembangannya teknologi, informasi dan komunikasi, pengolahan data itu bisa langsung dilakukan di alatnya, data station. Nah, ini adalah pemotongan ke muka. Metode pemotongan ke muka adalah metode pengukuran data dari dua buah titik di lapangan tempat berdiri alat untuk memperoleh suatu titik lain di lapangan tempat berdiri target, rambut ukur atau benang atau unting-unting yang akan diketahui koordinatnya dari titik tersebut. Garis antara kedua titik yang diketahui koordinatnya dinamakan garis absis. Sudut dalam yang dibentuk absis terhadap target di titik A dinamakan dengan sudut alfa, nah, ini alfa, dan B dinamakan sudut beta. Nah, ini adalah sudut beta. Sudut alfa dan beta diperoleh dari lapangan. Jadi ketika kita melakukan pengukuran suatu posisi, ya misalnya target ini disebut sebagai titik P yang akan dicari koordinatnya, maka alat itu wajib didirikan di minimal dua buah titik BM yang diketahui koordinatnya. Pada ilustrasi ini, titik A dan B adalah titik BM yang diketahui koordinatnya masing-masing XA dan YA dan XB dan YB. Dari dua titik koordinat ini, kemudian kita melakukan pengukuran ya untuk mendapatkan sudut alfa. Sudut alfa itu sudut yang terbentuk dari bacaan teropong dari P ke D. Sedangkan sudut beta adalah sudut yang terbentuk dari bacaan teropong dari alat di B, bidik ke A, ke arah P ya. Jadi mendapatkan sudut beta. Kemudian garis garis absisnya ini diperoleh dari mana? Diperoleh dengan persamaan Pitagoras ya. Jarak AP sama dengan akar dari XB min XA kuadrat ditambah YB min YA kuadrat ya. Atau bisa juga untuk kontrol kualitas kita bisa melakukan pengukuran. Nah, ini ilustrasi secara tiga dimensi ya. Dua alat didirikan di dua titik PM untuk mengukur sebuah titik di lapangan. Cukup dua ukuran sudut saja ya. Sudut yang kita ukur di titik A dan sudut yang kita ukur di titik B. Masing-masing bidik ke titik B. Akibat dari sudut yang diukur adalah sudut yang dihadapkan titik yang dicari, maka salah satu sisi segitiga tersebut harus diketahui untuk menentukan bentuk dan besar segitiganya. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah menentukan alfa dan beta di sini, maka sudut yang di sini atau sudut kita sebut gamma itu bisa kita cari. Gamma diperoleh dari total sudut dalam segitiga yaitu 180 derajat dikurangi jumlah dari alfa plus beta. Nah, ada beberapa metode pemotongan ke muka atau intersection yang sering diaplikasikan dalam pekerjaan praktis ya. Yang pertama adalah metode jarak dan sudut arah, yang ini akan kita eh, apa namanya coba apa namanya pelajari pada pertemuan hari ini. Dan ada juga metode perpotongan sudut dan metode perpotongan azimut ya. Konsepnya sama, itu fungsinya untuk menentukan posisi titik target yang dicari dengan menggunakan metode pemotongan ke muka. Bedanya kalau yang metode yang pertama itu kita membutuhkan parameter jarak dan sudut. Kalau metode yang kedua itu hanya sudut ya dengan menggunakan penurunan dari metode triangulasi dan yang ketiga adalah metode perpotongan azimut. Nah, biasanya ini digunakan dengan menggunakan teodolit boson ya yang lebih mudah untuk menentukan azimut suatu titik. Nah, kita akan mencoba membahas bagaimana metode jarak dan sudut arah pada metode pemotongan pemuka yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah di sini Anda bisa melihat sebuah ilustrasi di mana titik P akan ditentukan koordinatnya dengan pemotongan pemuka dari A dan B. Yang keduanya diketahui koordinatnya. Sekali lagi, A dan B diketahui koordinatnya atau BM yang sudah memiliki koordinat, ya alat itu didirikan titik A, ya. Kemudian yang Anda lakukan adalah ketika
alat didirikan titik A, teropong Anda pertama kali dibidik ke titik B, ya, kemudian diputar ke titik B, maka Anda akan mendapatkan sudut alfa. Apakah pengukurannya tunggal? Ya boleh tunggal, tapi disarankan ganda ya, jadi biasa dan luar biasa. Kalau sudah melakukan pengukuran sudut, sudah selesai pengukuran di titik A. Selanjutnya, dari titik A, alat itu dipindahkan ke titik B. Ya, di titik B, yang Anda lakukan adalah Anda membidik arah ke titik A, ya, kemudian putar teropong ke titik B, sehingga akan mendapatkan sudut beta. Ya, sudut beta kalau tunggal berarti sekali sekali saja, ya, jadi A ke P. Tapi kalau mau sudut ganda berarti P diluar biasakan, dipindah dari P kembali ke A. Seperti itu. Sehingga dari hasil pengukuran lapangan pemotongan ke muka, kita akan mendapatkan sudut alfa dan beta. Oke, mungkin karena di saya adan, kita break dulu ya. Oke, lanjut ya. Barusan selesai adan. Oke, jadi dari hasil pengukuran di lapangan, Anda akan mendapatkan alfa dan beta. Apakah perlu melakukan pengukuran jarak? Tidak perlu ya. Tapi kalau teman-teman mau untuk cek cek data ya, Anda boleh mengukur jarak. Tapi ya untuk pemotongan ke muka, untuk jarak dari A ke B atau sebaliknya itu nggak perlu ya. Kita hanya perlu melakukan pengukuran dua sudut saja. Oke, selanjutnya Anda melakukan langkah sebagai berikut. Ya, ini adalah langkah-langkah perhitungan metode jarak dan sudut arah pada metode pemotongan ke muka atau intersection. Tentukan sudut jurusan dan jarak sebagai dasar perhitungan ya. Kita bisa menghitung azimut A ke B ya. Jelas ya azimut A ke B itu diperoleh dari XB min XA per YB min YA ya. XB itu adalah absis di titik B, XA itu adalah absis di titik A, kalau YB itu absis di titik B, kalau ya itu absis di titik A. Kemudian Anda juga bisa eh, Anda juga harus menghitung jarak A ke B. Jarak A ke B itu bisa Anda turunkan dengan persamaan Pitagoras ya, dengan akar dari XB min XA kuadrat ditambah YB min YA kuadrat ya. Bisa juga dengan menggunakan persamaan sinus dan kosinus ya, di mana di AB bisa dihitung dari XB min XA yang hasilnya kemudian dibagi sin azimut AB. Atau kalau kita menggunakan persamaan kosinus, itu bisa kita cari dengan cara YB min YA yang hasilnya kemudian dibagi cos azimut AB. Nah, jadi ada tiga cara untuk menghitung jarak AB dari dua titik yang diketahui koordinatnya. Kemudian yang kedua, titik P diikat dari titik A ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita akan menghitung koordinat titik P yang kita hitung dari titik A. Kemudian nanti kalau sudah, kita juga menghitung koordinat titik P yang dihitung dari titik B, yang pada akhirnya adalah kita hitung rata-ratanya. Berdasarkan gambar dapat dilihat bahwa azimut AP, ya azimut AP, azimut dari titik A ke P, ya ini ya, mungkin agak buram, itu diperoleh dari cara azimut AB yang sudah kita peroleh dari perhitungan di langkah pertama, dikurangkan dengan sudut alfa, dikurangkan dengan alfa ini. Kita akan memperoleh azimut AB. Kemudian dengan menggunakan rumus sinus dalam segitiga ABP, A, B, P, maka kita bisa melakukan menggunakan maka kita akan mendapatkan jarak A ke P, alfa ke polisi itu ya. Dengan cara di AP itu adalah jarak A ke P, jarak A ke P itu adalah yang akan dicari, dibagi dengan sin beta, dibagi dengan sudut di hadapan jarak AP. AP berarti sudut yang di hadapannya kan sudut beta, berarti sin beta. Sama dengan DAB, ya kita cari sisi yang sudah diukur jaraknya, diketahui jaraknya itu jarak AB. Jarak AB kan sudah diketahui di langkah pertama. Jarak AB ini adalah sebuah sisi yang menghadap sudut T.
Sudut P ini adalah sudut gamma. Sudut gamma diperoleh dari 180 dikurangi dari jumlah dari alfa plus beta. Jadi di sini dibagi sin 180 derajat dikurangi alfa plus beta. Kemudian kita pindah ruas nih, sin betanya pindah di ruas sebelah kanan atau sisi sebelah kanan. Sehingga DAP atau jarak AP diperoleh dari DAB, jarak AB yang diperoleh dari langkah pertama, dibagi sin 180 derajat dikurangi alfa. Alfa itu adalah sudut hasil ukuran dari P ke B atau sudut yang diukur di titik A, ditambah beta. Beta itu adalah sudut di titik P, hasil pengukuran dari bidikan ke A ke P, ya, yang kemudian dikalikan dengan sin beta. Ya, atau kalau kita ringkas, kita bisa menggunakan persamaan M kali sin beta. Nah, kalau kita sudah mendapatkan azimut AP dan jarak AP, maka kita bisa menentukan posisi atau koordinat kutub dari titik P. Jadi dalam menentukan posisi, syarat dasar atau syarat minimal itu kita harus memiliki data koordinat awal, meliputi absis dan ordinat, kemudian azimut, dan jarak. Nah, data-data tersebut itu sudah kita miliki. Yang pertama, untuk menghitung absis P atau XP itu diperoleh dari absis A atau XA. XA itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari koordinat titik A. Kita ambil nilai X-nya. Ditambah DAP. DAP itu adalah jarak dari A ke P. Ya. Jarak dari A ke P. Diperoleh dari mana? Diperoleh dari hitungan yang tadi sudah kita lakukan. Dikali sin azimut AP. Azimut AP itu adalah azimut yang sudah dihitung pada langkah pertama. Diperolehlah absis P. Kemudian ordinat P, ya, ordinat P juga diperoleh dari YA atau ordinat titik A, diperoleh dari titik tetap A, ambil nilai Y-nya, ditambah DAP, DAP adalah jarak dari A ke P, dikali cos azimut AP. Seperti itu. Nah, disinilah Anda sudah mendapatkan koordinat titik P yang diikat dari titik A. Ya, kita perlu melakukan perhitungan yang sama, yaitu koordinat titik P yang diikat dari titik B. Ya, sehingga di tahap ketiga ini kita mencoba menghitung titik P diikat dari titik B. Diketahui azimut AB, maka azimut BA sama dengan azimut AB ditambah setengah lingkaran atau 180 derajat. Selanjutnya kita menghitung azimut dari B ke P. Azimut dari B ke P sama dengan azimut BA ditambah beta. Atau azimut AB tambah 180 derajat, yang hasilnya ditambah dengan beta. Ya, sehingga kalau kita lihat ilustrasi di sini, azimut dari B ke P diperoleh dari 0 derajat arah utara sampai ke azimut BA, lewat lagi ditambah beta, kita mendapatkan azimut dari B ke P, badak ke polisi. Ya. Kemudian, kalau kita sudah mendapatkan azimut, maka data berikutnya yang perlu kita cari adalah menghitung jarak. Jarak apa yang kita cari? Jarak yang akan kita cari adalah jarak dari titik B ke titik P. Ya, caranya bagaimana? Caranya kita menggunakan persamaan sinus. Ya, kita akan mencari jarak B ke P ya, berarti DBP. DBP itu sisinya itu menghadap sudut apa? Dia menghadap sudut alfa. Berarti DBP per sin alfa sama dengan DAB. Ya, DAB itu adalah jarak yang sudah diketahui. DAB, ya, di mana sisinya ini menghadap pada sudut gamma. Sudut gamma itu adalah 180 derajat min alfa plus beta. Sehingga di sini DAB dibagi sin 180 derajat min alfa plus beta. Kemudian DBP atau jarak BP itu baru bisa kita hitung dengan cara yang pembagi sin alfanya ini kita pindahkan ruas di sisi kanan. Sehingga DBP bisa kita peroleh dengan cara DAB, jarak AB, dibagi sin 180 derajat kurangi alfa plus beta, yang kemudian hasilnya dikali sin alfa. Ya, maka kita akan mendapatkan jarak DBP. Atau kalau kita sederhanakan persamaannya sama dengan M kali sin alfa. Selanjutnya, kita dapat menentukan koordinat titik P dengan cara XP atau
Absis P itu diperoleh dari XB atau absis titik B ditambah DBP, jarak B ke P, kali sin azimut BP, azimut dari B ke P. Ya. Kemudian kalau untuk YP atau ordinat titik P diperoleh dari ordinat titik B, ya ordinat titik B kan sudah diketahui ya karena itu adalah ordinat dari titik A di titik B ditambah DBP. DBP itu adalah jarak dari B ke P ya yang sudah dihitung pada persamaan sebelumnya. Kemudian dikalikan kosinus alfa beta. Kosinus alfa B ke P ya. Kosinus azim atau azimut B ke P ya. Kita sudah mendapatkan koordinat titik P dari titik A dan koordinat P dari titik B. Kemudian kita menghitung koordinat rata titik P baik dari titik A dan B. Caranya bagaimana? XP rata diperoleh dari XP dari titik A ditambah XP dari titik B yang hasilnya itu kemudian dijumlahkan bagi dua. Begitu juga untuk ordinatnya. Ordinatnya YP rata itu diperoleh dari YP yang diikat dari titik A ditambah YP yang diikat dari titik B itu dijumlahkan kemudian dibagi dua. Maka kita akan mendapatkan YP rata-rata. XP rata dan YP rata ini adalah hasil akhir dari perhitungan pemotongan kemuka yang rekan-rekan lakukan. Oke, oke, di sini ada sebuah soal ya. Jadi teman-teman silakan ini dikerjakan sifatnya individu ya. Ketahui koordinat titik A ya dengan koordinat titik A itu ini ya koordinat titik A itu koordinatnya adalah absisnya XA min 2206,91, YA-nya itu adalah 1563,58 ya. Kemudian koordinat B itu XB-nya adalah 3148,26 meter dan YB-nya adalah min 4309,31 meter. Silakan Anda mencoba melakukan perhitungan koordinat titik P ya, di mana hasil pengukuran di lapangan mendapatkan sudut alfanya ini adalah 55 derajat 10 menit 34 detik dan sudut betanya di sini adalah 74 derajat 8 menit 56 detik ya. Langkah-langkahnya seperti yang tadi saya sampaikan ya, jadi sudah clear dan Pak Anda perlu memperhatikan untuk hitungan azimutnya ya. Jadi perhatikan apakah dia berada di kuadran 1, 2, 3 atau 4 ya. Kalau dia dia di kuadran 2 dan 3 itu ditambah 180 derajat, kalau di kuadran 4 itu perlu ditambah 360 derajat. Oke, itu yang dapat saya sampaikan terkait pembelajaran kita hari ini, pemotongan kemuka atau intersection. Sampai di sini, silakan kalau ada yang ditanyakan.